pelajaran hari ini. Oke. Di sini sudah terlihat jelas ya, kita akan membahas tentang pengolahan. Nah, ada beberapa jenis bahan makanan di sini yang digolongkan menjadi 3 jenis, teman-teman ya. Saya tidak terlalu mengajak kalian diskusi karena waktu dan juga kesalahan internet ini cari masalah dengan kita semua ya. Ya kayaknya udah bosan hidup nih internet sama kita. Ini ada beberapa jenis makanan di sini. Ini ada yang tahu apa namanya? Yang mana? Nih. Yang ada tangan nih. Itu kayak kue. Itu kayak kue. Almond gitu ya, sih, Pak? Kacang ini Almond. Jangan tinggi-tinggi, ini bukan almond. Di kampung nggak ada almond, guys. Kalau di kampung ada almondnya, negara kita kaya ya. Karena almond kayaknya nggak dari Indonesia, dari luar negeri ya. Dari Brazil. Ini kacang tanah biasa, guys. Ini ada, ini yang setiap pagi buat kita sarapan. Apa namanya? Bubur. Bubur tapi kayak ini ya, kayak makanan mutiara gitu ya, tapi ada sambelnya. Ini ada kacang hijau. Ini ada yang tahu apa namanya? Bawahnya kacang hijau ini? Talas, Pak. Talas, bagus. Masih tahu ya, karena talas sudah mulai langka. Mungkin kamu tahunya cuma talas Bogor. Padahal talas itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari daun. Bapak tahu yang itu nggak, Pak? Yang kuning. Apa? Bapak tahu yang kuning itu nggak? Ini. Yang mana maksud kau? Yang mana yang kuning? Itu kayaknya. Yang apa? itu yang kiri atas. Oh, yang kiri atas, Pak, telur kayaknya. Telur bukan? Bukan. Apa itu, Jeb? Sop ya? Sop kayak gitu sembarangan. Gimana ada sop gitu? Tuan dari Manado. Apa namanya? Pokoknya yang kayak berkuah-kuah gitu lah. Itu bubur Cino tua namanya dari Manado. Oh ya, kamu orang Manado, saya nggak akan menyela itu. Kamu pasti tahu. Kamu sengaja ngetes saya, ya saya nggak tahu gitu. Hah? Ya saya memang nggak tahu. Taunya itu cuma ya makanan gitu aja. Tapi ada jagungnya itu ya? Ya Pak. Ada jagung, ada sayurnya. Makanya saya suka makan itu. Ya, kamu besok buatlah, anterin ke rumah saya. Loh, kamu jangan cuma cerita. Buat apa cerita tanpa bukti ya? Ya enggak? Itu namanya pamer. Terima kasih informasinya, Jepa. Lalu di bawah ini ada satu lagi makanan dari nasi yang dikeringkan. Ada yang tahu apa? Ketan? Ketan mungkin. Ya, ini dari ketan, tapi terus dijemur, dibentuk-bentuk kayak kerupuk gitu. Rengginang. Rengginang. Betul. Oh. Nah, ini ada 4 hal yang akan kita bahas, teman-teman. Ada pengertian dari bahan olahan itu apa aja. Dibagi menjadi 3, ada sereal, kacang-kacangan, dan umbi. Mungkin yang aneh bagi kalian bahasanya adalah serealia ya. Kalau kacang-kacangan kamu bisa menganalogikannya dengan pikiranmu sendiri. Kalau kacang jelas, kacang-kacangan, berarti kacang tanah, almond tadi. Lalu ada umbi-umbian, tadi ada talas salah satunya. Serealia itu yang kayak nasi, ya beras ya. Terus ada biji gandum masalah. Jenis dan manfaatnya, jenisnya ada 3 ini. Lalu ada contoh-contohnya nanti kita jelaskan bersama-sama. Bagaimana pengolahannya dan tahap proses pengolahannya. Jadi nanti kamu memang ada praktek di sini. Tidak akan saya jelaskan. Ini ada bagian terakhir menguji, mengkomunikasikan karya pengolahan pangan dari serealia, kacang-kacangan atau ubi. Kamu pilih salah satu saja. Walaupun bisa dikombinasikan ya. Misalnya yang paling sederhana itu membuat es ini.
Es apa ya? Es campur itu yang ada kacang merahnya. Es lilin, Pak. Es lilin. Masih Bubur kacang hijau dibekuin jadi es lilin. Serius, Pak. Iya, dulu kacang hijau itu buat es lilin enak banget sih memang. Boleh kamu bikin es lilin, boleh. Kalau nggak bikin es kacang merah itu kan enak tuh. Nah, kacang merah ditambah. Kalau nggak ini yang kemarin saya sangat unik itu yang ini yang dari mana ya? Yang mangga sama ketan. Sama dikasih susu. Enak ternyata. Mango sticky. Apa Melvin? Mango sticky rice. Ah ya. Kau bahasanya tinggi-tinggi banget ya. Kalau saya tahunya mangga ketan manis gitu aja. Bahasaku tinggi banget, saya nggak nyampe. Tapi ya itu, ini rebranding ya. Itu bagus. Kayak kemarin di bab 1 kan tentang membahas tentang packaging ya. Bagaimana makanan yang biasa menjadi mahal. Misalnya nasi goreng di jalanan mungkin 15.000. Diganti bahasa Inggris misalnya, ganti bahasa Inggris, nasi gorengnya namanya harganya sampai 50.000 bahkan sampai 100.000 lebih. Padahal wujudnya sama kan, nasi goreng. Tapi karena dia tempatnya lebih menarik dan lebih nyaman, otomatis harga pun menyesuaikan. Ini seperti yang didiskusikan sama Chef Juna dengan Deddy Corbuzier ya. Bedanya negara kita dengan negara asing. Bagaimana kalau menurut Chef Juna, di Amerika itu yang paling penting itu chefnya, siapa. Tapi kalau di Indonesia, artis siapa yang punya usaha. Tidak peduli siapa yang buat chefnya. Ini pemahaman yang kurang tepat. Kita semua harus tahu chef itu bukan tentang dia sekolah di mana, tapi pengalamannya seperti apa. Karena gelar chef itu tidak didapatkan karena sekolah. Chef Renata itu masih kurang pengalamannya dibandingkan Chef Juna. Itu negara kita agak beda. Misalnya bolu kukus Ayu Ting Ting, ya, itu yang terkenal kan. Bukan siapa yang buat. Lalu ada lagi yang mungkin kita bisa cukup bangga itu yang ini, yang dari Bandung itu apa namanya? Yang ada di dekat Bayukarta itu, brownies itu loh, brownies Amanda itu. Nah, itu jelas cuma ada satu pusatnya dan semua orang tahu, sudah terkenal lama, itu bagus. Lalu ada lagi yang kayak ikan pating yang di sana bendungan sana itu Haji siapa gitu, itu pasti terkenal karena dari satu orang. Tapi itulah Indonesia. Nah, ini pengolahan bahan pangan. Ini ada kacang, ubi, sereal. Nah, ini tolong dibedakan sereal dan juga kacang-kacangan. Ini ada perbedaannya. Singkong itu termasuk apa? Umbi. Nah, Umbi, Pak. umbi ya. Kalau padi? Terelia. Sereal kalau enggak serealia enggak apa-apa. Lalu sini ada banyak kacang-kacangan, ini umbi juga. Ini apa sih kayak gandum gitu. Negara kita adalah negara yang hampir sebagian besar bermata pencaharian petani ya, kita sudah tahu semua. Namun sekarang ini sudah bergeser bukan lagi di Jawa untuk agrarisnya. Sekarang bergeser ke Sulawesi. Bahkan yang terakhir ini ada sebuah daerah yang dibuka oleh presiden kita. Beliau membuat sebuah wilayah agraris yang cukup luas. Itu kalau nggak salah di Sulawesi juga. Jadi sekarang sudah bergeser, tidak lagi di Jawa. Karena kita tahu sendiri, Karawang yang dulu negara lagi daerah yang katanya lumbung padi, sekarang sudah menjadi lumbung industri. Sudah jauh berbeda. Jadi sekarang sudah bergeser ke daerah-daerah pelosok Nusantara. Bagus karena jadinya balance ya, nggak cuma Jakarta terus, sekarang Sulawesi, Kalimantan juga sudah berkembang. Mungkin teman-teman yang dari Kalimantan, Palembang juga tahu di sana daerahnya tidak sepi, bahkan juga macet ya di Palembang itu.
Ini juga kebiasaan negara kita itu beda dengan negara-negara asing, makanya negara kita termasuk negara yang tingkat obesitasnya cukup tinggi. Karena yaitu tadi saya contohnya ini saya termasuk obesitas ya, jadi apalah ngomongin diri sendiri. Karena makanan pokok kita kan serealia ya, yaitu ada nasi, beras, di mana tingkat karbohidratnya cukup tinggi dan manisnya, gulanya juga cukup tinggi. Beda dengan Amerika Serikat yang menggunakan, dan negara Eropa lah pada khususnya, menggunakan gandum sebagai makanan pokok dan juga kentang. Ini pengertiannya, serealia merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Walaupun juga di beberapa daerah, misalnya di Papua, apa makanan pokok masyarakat Papua? Apakah masih dengan serealia juga? Ada yang tahu? Papeda. Papeda dari apa itu? Dari apa, Jeb? Kenapa, Pak? Bahannya dari apa papeda itu? Papeda. Dari ini, sagu. Ya, sagu. Ya, di beberapa daerah kayak di Papua. Makanya kalau kamu amatin, hampir sebagian besar orang Papua itu badannya kekar-kekar ya. Ototnya itu kelihatan keker banget. Karena yang mereka makan itu sagu, di mana kandungannya lebih tinggi dari sekedar nasi. Makanya orang Papua itu makanannya juga termasuk sehat. Badannya kuat-kuat, tenaganya luar biasa. Kalau nasi itu kan kita setelah makan paling ngantuk, tidur, tambah berat badan, makan lagi, tidur lagi, tambahin Indomie goreng, kasih telur. Nah, itu. Godaan. Nah, ini walaupun sudah banyak beberapa daerah mengganti dengan ubi-ubian dan juga kacang-kacangan. Tapi kalau kacang-kacangan itu tidak bagus bagi teman-teman yang sudah usianya 30 ke atas. Bahkan sekarang banyak orang mengganti makan itu jarang pakai nasi. Memperbanyak lauknya. Misalnya ada yang kita tahu Deddy Corbuzier misalnya dia nggak pernah makan nasi. Nasi pun nasi yang hitam kalau nggak nasi merah. Dan nggak pakai. Sebenarnya sederhana ya kalau kita mau diet itu nggak usah ngurangin makan banyak-banyak. Tinggal ngurangin yang asin, ngurangin yang manis, ngurangin nasi. Tidak perlu porsi kita yang banyak dikurangin, nggak usah. Makan aja. Ini kesalahan pengertian diet secara umum. Diet tanpa olahraga juga percuma. Makanya saya nggak mau diet karena saya jarang olahraga. Makan mie juga harus diatur teman-teman, minimal seminggu sekali masih boleh, jangan 3 hari sekali karena mie itu dia akan mengendap di lambungmu cukup lama dan usahakan jangan makan mie bersamaan dengan minum susu. Karena akan menggumpal dalam lambungmu dan itu cukup berbahaya. Risikonya cukup tinggi ya. Ini ada beberapa contohnya, ada padi-padian, ada rumput tetangga ya. Ada bulir-bulir berisi biji-bijian. Pada dasarnya semua tanaman serealia itu musiman. Per 2 bulan, per 3 bulan. Misalnya padi dulu per 6 bulan teman-teman, ada yang 1 tahun sekali, tapi di Klaten, di Jelanggu itu ada temukan varian baru, di mana setiap 3 bulan kita bisa panen. Itu cukup bagus untuk perkembangan padi di Indonesia. Ini tumbuh di daerah iklim sedang. Ini istilah serealia dari Dewi Pertanian bangsa Romawi. Oh, di Romawi itu ada pertanian juga ya, dewinya juga ada ya. Berarti Ceres. Berarti misi Ceres itu dari Dewi Pertanian itu. Misi Ceres berarti coklat-coklat itu dari Dewi Pertanian. Lalu di sini ada kacang-kacangan, jelas ukurannya lebih besar. Mungkin ini yang membedakan kacang-kacangan dengan serealia ya. Karena bagaimanapun padi juga termasuk dalam biji awalnya. Tapi karena ukurannya lebih kecil daripada kacang-kacangan, dia mulai menjadi bagian yang lain. Biasanya digunakan sebagai bahan pangan manusia dan juga hewan ternak. Misalnya ada babi, ada sapi. Mereka makan pakai ini juga kacang-kacangan. Nah, ini juga bagus bagi kalian yang ingin mencoba untuk diet dan biar tidak terlalu tegang di lehernya, itu bisa makan kacang-kacangan.
ngemil yang cukup sehat di usiamu ya. Jadi di setiap usia itu berbeda-beda kebutuhannya. Di usiamu makan kacang-kacangan itu bagus. Ini juga menurut FAO, Lembaga Pangan Dunia ini, kapri, buncis, dan edamame yang dipanen muda tidak termasuk kategori kacang-kacangan. Pas dipanen waktu muda ya, kalau sudah tua pasti dia akan meninggal karena sudah tua dan akan dipanen sama orang lain. Jadi dia masuk dalam, kita nggak usah memperdebatkan bagian ini, kita jadiin saja mereka itu edamame, nggak usah kita bilang tua muda, nggak usah. Kan itu ya kalau kita bilangin tua muda kan sakit hati kan ya. Oh, udah tua nggak enak kan. Mending kita buat aja edamame, kapri, buncis itu termasuk dalam kacang-kacangan. Lalu ada ubi-ubian di sini. Kata kuncinya di sini adalah adanya pembekakan di bagian akarnya. Contohnya apa? Ubi-ubian di sini. Ada yang tahu contohnya? Kasih tahu saya dong. Contoh ubi-ubian apa? Singkong, kentang, terus ubi. Ya ubi-ubian ya ubian, namanya juga ubi-ubian. Nggak mungkin dia pete ya. Ya, tapi memang betul ya ada ubi juga, ada ubi jalar, ubi cilembu, nah, itu kan ada juga. Ini cukup sayang di negara kita kurang maksimal pemanfaatannya. Padahal ubi-ubian ini lebih rendah kalorinya. Misalnya singkong, kamu lagi sakit perut nih, biar lancar pembuangannya, kamu makan aja singkong. Karena seratnya cukup tinggi. Jadi nggak usah repot-repot. Yang sering sakit-sakit perut tuh juga sama boleh makan singkong. Dan bisa dibuat untuk hal yang lain. Misalnya mie kan sekarang mie ada yang mie warnanya ungu ya. Dari ubi juga. Mie ungu itu juga ada. Kalau kamu main ke Cikampek, kayaknya ada deh. Mie ungu tuh di Cikampek saya pernah nyoba. Nah ini sebenarnya ini lebih baik daripada nasi sebenarnya ya. Cuma pemahaman masyarakat kita yang menganggap bahwa ubi-ubian ini termasuk makanan tradisional. Padahal kalau kita menikmati ini dengan itu tadi kamu membuat sebuah tempat makan yang dari singkong terus diolah dengan cara kalian yang lebih kekinian, milenial gitu. Saya yakin juga ada orang yang minat datang ke situ. Karena semakin hari kan masyarakat kita mencari sesuatu yang semakin unik, semakin ke masa lalu itu mereka semakin senang. Makanya Jogja itu terkenal karena masih ada gudeg, masih ada candi-candinya. Nah, kalau kamu besok mikir mau bikin apa, ini salah satu solusi terbaik. Ada jenis manfaatnya. Ada serealia, ini termasuk padi dan jagung, gandum dan sorghum. Eropa lebih banyak menggunakan gandum. Kalau kita Asia Tenggara terutama itu Indonesia dan Thailand, Vietnam, itu mereka masih menggunakan padi sebagai makanan pokok masyarakatnya. Kalau jagung di Indonesia juga masih banyak di daerah pegunungan, mereka makannya menggunakan jagung. Karena jagung ini kita itu bertahan kenyangnya itu lebih lama. Saya pernah ke Temanggung, di mana di sana daerah cukup dingin. Di sana itu nasinya nasi campur jagung. Jadi ada rasa-rasa crispy-nya itu di nasinya. Dan itu bikin kita lebih lama kenyangnya. Tidak seperti cuma makan nasi gitu ya. Mungkin kamu nasinya porsinya sepiring penuh, dicampur dengan jagung, paling cuma separuhnya kamu udah merasa kenyang sekali. Nah ini kandungan karbohidratnya cukup tinggi, sehingga yaitu resiko kita untuk mengalami pembengkakan pada diri kita itu cukup tinggi. Makanya jangan pernah mencoba makan mie ditambah dengan nasi. Itu karbohidrat bertemu dengan karbohidrat. Jadi nanti kamu bisa kena apa? Penyakit apa? Pak. Hah? Tapi lebih kenyang, Pak. Iya, pasti memang lebih kenyang, betul. Lebih kenyang, karena karbohidrat itu kan bikin kenyang. Tambah sama mie itu juga karbohidrat.
Yang jadi masalah nanti insulin dalam tubuhmu. Berarti insulin itu apa sih? Gula. Jadi kan karbohidrat akan diolah menjadi gula nih. Gula itu akan naik dalam tubuhmu, nanti penyakitnya adalah diabetes. Itu kamu harus hati-hati. Mungkin di usiamu masih nggak apa-apa. Saya dulu juga makannya gitu, wong enak kan. Mie goreng itu. Mie goreng sama nasi, tambah telur. Wah, enak banget itu. Perbandingannya 1:2. Indominya 1, nasinya 2 porsi. Enak. Dulu saya kayak gitu. Saya belajar gitu ternyata memang nggak baik. Semakin tua itu semakin baik. Jadi tubuhmu itu sekarang masih bagus mesinnya. Kalau dikasih makanan yang kurang bagus, dia akan rusak. Apalagi yang kurang tidur ya, dia nggak ada kesempatan untuk mengganti sel-sel dalam tubuhmu. Itu bahayanya. Jadi nanti akan menyebabkan penyakit diabetes. Penyakit diabetes itu tidak muncul karena kita sering minum gula saja. Itu harus kamu tahu ya. Gula itu memang betul mempengaruhi diabetes karena dia dari gula. Tapi yang lebih parah adalah yang nggak kita sadari adalah yaitu tadi makan Indomie sama nasi. Tapi kalau makan mie saja malah nggak apa-apa. Jujur saya kalau makan Indomie itu sekali 2, tapi nggak pakai nasi. Saya sudah makan kayak gaya Korea gitulah. Bagaimana makan langsung dari pancinya. Karena menghemat, kan saya di rumah lagi sendiri nih, saya nggak di rumah, ya saya lakukan itu biar nyucinya nggak 2 kali kerja. Panci, Indomie masukin dalam panci, kasih bumbu, aduk-aduk dikit, masih anget, wah, kayaknya kayak Korea-Korea gitu kan. Pas itu saya lupa kalau pancinya panas. Saya malah sendiri, kepanasan, saya pegang. Itu saya videokan, karena saya minggu ini belum makan Indomie. Nanti saya kasih tahu porsi saya makan Indomie itu. Itu ya sebagai pengetahuan saja. Tahu sini ada kacang-kacangan. Ini kacang-kacangan terutama kedelai ya. Itu sangat berguna dan dapat diolah menjadi banyak sekali manfaat. Apa hasil olahan kedelai? Ada yang tahu? Tempe. Tempe. Turunannya lagi apa? Setelah dari tempe? Tahu. Tahu. Setelah tahu apa lagi? Yang sering digoreng itu, yang dicampur-campur itu. Apa hari ini? Keripik. Oh, positif. Tempe, tahu, terus olahan yang paling bawah itu adalah itu loh. Oncom, tahu oncom ya? Oncom. Tahu. Nah, oncom itu salah satu olahan bagian terakhir dari kedelai. Jadi gizinya paling sedikit, itu bahkan nggak ada gizinya ya. Makanya kamu jangan terlalu banyak makan oncom. Gizinya nggak ada. Dan tempe yang bagus itu adalah tempe yang sudah agak bau-bau dan agak apa ya. Jadi kalau orang-orang Jawa dulu, tempat saya gitu, kakek saya senang sekali memasak tempe busuk. Jadi tempe itu dimasak, dioseng itu dengan kondisi agak busuk. Karena proteinnya jadinya tinggi banget. Itu. Jadi kalau tempe busuk, tapi nggak tahu ya, tergantung daerah olahannya. Kebersihannya mempengaruhi juga. Kalau ada tahu dan ada yang sekarang sering kita minum itu adalah susu kedelai. Itu juga bagus untuk lambungmu. Kalau di sini ada ubi-ubian, ada ganyong ini di Jawa, dia seperti bubur gitu, cerah warnanya ya. Ada gembili, ada gadung. Gadung ini pengolahannya cukup ribet. Ini nenek saya sering membuat ini juga. Jadi dia kalau nggak bersih, kita makan bisa keracunan. Gembili kalau terlalu tua, kita makan juga kita bisa wafat. Jadi ini pengolahannya tidak semua orang bisa. Nah ini beras, saya tidak akan menjelaskan. Kamu bisa baca sendiri nanti di GC. Kita ulangi minggu depan lagi ya. Karbohidratnya cukup tinggi. Yang kaya akan zat gula, ini kamu harus perhatikan. Beras itu sangat tinggi gulanya. Makanya nggak ada artinya kamu mengurangin gula di rumah, minum-minumnya nggak manis-manis, tapi kamu makan nasinya banyak, lebih berbahaya. Jadi mending kita buat seimbang aja, minum manis juga masih boleh. Dan juga makan nasinya dikurangin ya. Ini ada, walaupun jenis beras itu banyak.
Ada ketan hitam, ada beras hitam. Ini cukup yang paling rendah gulanya itu beras hitam ini. Tapi cukup langka. Yang sering digunakan untuk dia adalah beras merah. Lalu ada jagung. Ini ada banyak sekali jenis jagung ya. Ini yang paling dimanfaatkan adalah karotinnya. Saya kurang tahu karotin itu fungsinya untuk apa. Tapi ada karotin yang berguna bagi tubuh kita. Jagung yang banyak karotinnya itu yang warnanya agak ungu-ungu itu, bijinya. Ini kamu searching apa fungsi karotin untuk tubuh. Ini ada beberapa jenis. Kalau yang sekarang paling mahal dijualnya itu yang jagung manis ya. Yang sudah banyak varietasnya. Ini sangat berkembang di daerah Indonesia, Nusa Tenggara. Lalu ada dimanfaatkan selain jadi jagung itu bisa dimanfaatkan semua bagian tubuhnya tanpa tersisa. Dari batangnya, dari daunnya, nah, jagung mudanya bisa digunakan semuanya tanpa terkecuali. Bisa digunakan pengganti jagung sama kalau kita lagi nonton di XX1 itu ya. Bisa dibuat apa tuh namanya? Popcorn. Nah, roti jagung. Nah, ini cukup bagus karena dan ini sering digunakan untuk campuran. Misalnya di Wonosobo dia dicampur dengan bubuk kopi sehingga kopinya itu lebih hemat dan rasanya lebih mantap. Lalu ada gandum. Nah, ini gandum banyak kan di Indonesia cukup jarang, tapi olahan gandum banyak. Seperti di sini ada mie, roti. Itu kalau di Amerika, di Belanda gitu, gandum salah satu makanan favorit dan makanan pokok masyarakat mereka. Nah, ini kalau gandum itu memang lebih awet rasa kenyangnya dibandingkan dengan kita makan nasi. Lalu kadar gulanya cukup rendah. Nah, ini bagus bagi kita semua yang ingin diet. Nah, ini gampang diet itu, tinggal ganti makanan yang biasanya kita makan dengan yang rendah-rendah kalori yang ini nih. Mengurangi risiko kanker nih. Menyembuhkan sembelit. Nih yang sering nggak lancar, banyakkan makan batu nih kayak gini nih. Sembelit tuh, rasain kamu. Nih, menurunkan berat badan karena rasa kenyangnya lebih bertahan lebih lama. Sehingga keinginan makan lagi itu bisa tertahankan. Kecuali memang di sebelahmu adanya cuma makanan aja, nggak ada buku. Saya belum terlalu tahu sorghum itu seperti apa ya, seperti biji-biji ketum, miri ya. Ini kok miri sih, ketumbar nih kok miri. Kayak gini nih bentuknya. Cukup jarang di negara kita. Dia mungkin di negara kita taunya cuma kayak ilalang gitu. Padahal bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan. Gizinya cukup tinggi juga. Namun juga sama ini karbohidratnya lebih besar. Mirip dengan nasi. Ini kacang-kacangan, ada kacang tanah, kacang hijau, keledai. Nah, ini ya. Ada semua di sini. Kacang tanah kamu tahu? Pak, kedelai. Oh, ya, kedelai. Sudah tahu semua lah ya. Kacang tanah tahu lah kayak gini ini. Kacang hijau tahu. Kedelai juga tahu. Kedelai mungkin kamu kalau lihat cara buatnya tempe itu kamu pasti nggak akan doyan makan ya. Karena kebanyakan tempe itu diinjak-injak pakai kaki orangnya. Ketika mau bikin tempe gitu sama tahu. Karena biar kulit arinya ini terlepas, dia harus kalau nggak terlepas kulitnya itu, otomatis nanti dia fermentasinya nggak akan maksimal dan nggak akan jadi. Makanya harus diinjak-injak gitu, pakai kaki, biar ngopek. Tapi kalau masih ada kotoran-kotoran manusianya, dia juga tidak akan jadi ketika dibuat tempe, karena harus benar-benar bersih. Jadi jauh ini aman. Kalau ada kacang tanah, antioksidan juga, ini juga bagus untuk kita semua. Menjaga kestabilan gula darah. Nah, ini menjaga sirkulasi aliran darah ke otak. Jadi pas kamu lagi sepaneng banyak pikiran, makanlah kacang.
makanlah caca. Tahu caca kan? Tahu caca nggak? Tahu nggak Kak Caca? Coklat caca itu nggak tahu? Coklat yang dalamnya kacang kan? Iya, kalau kamu lagi stres, banyak pikiran, biar agak rileks, makanlah kacang caca. Coklat itu bikin kita tenang, ditambah dengan adanya kacang tersebut. Dulu saya suka sekali makan kacang sama caca itulah. Di zaman saya itu caca itu makanan favorit, guys. Salah satu makanan mahal bagi saya. Nggak sebanyak sekarang soalnya. Sekarang mah banyak kan. Lalu kacang hijau, ini bagus bagi masa-masa pertumbuhan, bagi adik-adikmu yang masih SD, bagaimana nanti pertumbuhan giginya lebih bagus, tulangnya juga lebih baik. Menghaluskan kulit, nah ini yang pengen putih bersih mengkilap seperti kaca ya, boleh makan kacang hijau. Jangan kacang hijaunya kamu oleskan dalam tubuhmu, percuma kan. Jadi ini cukup diminum saja. Sari kacang hijau boleh diminum. Ini apa nih? Keledai. Nah, keledai itu kamu tahu ya wujudnya seperti apa. Lalu ini vitamin E-nya cukup tinggi. Berarti ini bagus untuk kulit. Ini memperbaiki resistensi insulin. Jadi kadar gula dalam darahnya itu bisa lebih baik kalau kamu makan keledai ini ya. Ubi-ubian, kamu bisa lihat sendiri ada kentang, ubi jalar, singkong, dan talas. Dari gambarnya kamu sudah bisa tahu kan? Ubi jalar, ini vitamin C-nya cukup tinggi. Banyak sekali varietasnya, bahkan kebanyakan berdasarkan nama daerahnya. Misalnya ubi Jelembu dari Jelembu, lalu ada ubi Prambanan dari Prambanan, dan lain-lainnya. Ini vitaminnya cukup tinggi. Vitamin C itu untuk selain juga mengurangi sariawan, ada vitamin A juga untuk mata. Nah, ini bisa serangan jantung juga bisa dikurangin dari ini. Tapi nggak ada orang yang mau kena serangan jantung lah. Siapa juga yang mau. Ada singkong, ketela pohon. Nah, ini ternyata bisa buat luka bernanah dan terbakar. Jadi luka luar bisa kamu sembuhkan dengan singkong ini, teman-teman. Jadi cukup singkong diambil, tempelin aja, dihaluskan, terus ditempelin di lukamu itu. Kalau sakit hati tidak bisa ya, karena kan singkong nggak bisa masuk ke dalam hatimu. Itu cukup susah. Jadi ini untuk ini aja, yang luar-luar saja. Kalau hati, silahkan cari pengganti yang lain untuk mengisi yang kekosongan itu ya. Obat panas dalam juga sama. Kamu makan aja dalam kondisi hangat-hangat gitu. Singkongnya kamu makan, terus rasakan di tenggorokan akan enak sekali. Dan ini diet yang paling aman, karena ini ya, dia rendah kalori sekali. Dan termasuk berserat tinggi. Karena seratnya tinggi, berarti kamu nanti kalau BAB itu akan lebih tongcer. Lancar gitu aja. Kayak jalan itu jalan tol lah ya. Nggak kayak jalan macet gitu, kayak Tuparek itu enggak. Ini kayak kita lagi di jalan tol. Masih ada waktu, kita selesai dulu terus masuk lagi ya.